A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai pengajian, kita serentak membaca ta'awudzu. Semoga kita dipelihara Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian membaca basmalah. Semoga pengajian kau berkah bagi awak. Kemudian istighfar. Semoga segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi di yaumil mahsyar nantinya. Kemudian kita membaca Al-Quran. Semoga pintu hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam hati kita ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub taubatan nasuha la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil karim Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan li hajatina wa kuluniyatina salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Untuk masa selanjutnya semoga kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita mendapat syafaat di akhirat nanti dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, al-yauma la yanfa'u banun wala malun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu masa tidak ada gunanya harta, tidak bermanfaat keluarga kecuali orang yang datang kepada Allah membawa amal yang bersih.
Kemudian selain pada itu nak dapat bantu kita syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu artinya bantuan. Sebagaimana kata Allah, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat pada hari akhirat nanti kecuali orang-orang yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu bisa kita terima pertama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti syafaat itu bantuan. Kurang amal kita untuk masuk ke dalam surga, tapi tidak langsung dibawa ke dalam neraka oleh malaikat dah. Karena kalau ada yang membantu masih bisa. Datang Nabi membantu, akhirnya ke surga lah bersama-sama Nabi. Jadi syafaat itu bantuan di akhirat itu yang pertama dapatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mendapat syafaat dari anak. Anak lembut bisa memberikan syafaat kepada ibu bapaknya, bahkan kepada ungku jo anduangnya, kakeknya, neneknya, bahkan yang lain-lain yang disukuinya, yaitu anak yang hafal Quran 30 juz. Kalau tidak hafiz, alim bisa memberikan syafaat. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Namudanga kalau siraman lah ada calonnya anak itu. Kabarnya anak di Mesir ya. Berapa tahun sinan? 3 tahun setengah. Ya, tidaklah mulai dah mendapat S1 tu. Jadi kalau nak rancak tentu S2 diambil dari Sinan. Nya dasarinya dapat beasiswa di pesantren mah. Oh di Bekasi juga. Ada yang sampai ke Mesir dia tian. Jadi nya dasarnya dapat dia dari hafiz bah. Hafil Quran. Nah, itulah satu simpanan gadang nama itu lagu nong ameh nan tandok tu. Sebab bukan induk jaya saja nak bisanya berikan syafaat nanti di akhirat dibawa pulang ke surga. Termasuk andongnya ungkue itu bisa saja. Jadi itulah ada gunung ameh di siraman tu untuk dibawa ke akhirat. Kalau si Hendra, anak sedang di pesantren ya, lah kalau bagang di pesantren 4 tahun. Berarti nyotu kini lah SMA atau sanawiyah namanya. Jadi usahakan jangan sampai patah di tengah. Kalau nak bisanya jadi hafiz, kalau nama tamek pesantren, itulah orang alim namanya. Digontor pula. Kan nampilan encak nama itu. Jadi, jangan sampai patah di tengah pula. Kalau bisa, ya doakan kepada Allah. Tentu dapatnya beasiswa. Sebab beasiswa itu kini kok nak kami sirki aja dah. Ke Libya ada, ke Sudan ada, itu kemenakan nama anak sirat. Nah, ke Sudan tu dapat beasiswa dari Subang. Itu dah dari hafiz. Nah, rupanya tu bersina dapat lah jodoh dia. Dia orang sana ambil S2 sinan. Tapi orang Indonesia nak orang sinan lah. Jadi alhamdulillah tu berarti lah dojo tu cadangan. Tapi jangan sampai kini itu patah di tengah. Kalau patah di tengah, alumni namanya tu kalau nyolah gadang nanti gagal jonya. Jadi doakan kepada Allah. Jadi tu. Tapi walaupun kini tu ada cadangan,
dan diyakini kalau diri sendiri bukan misalnya ahli surga, orang yang patut masuk surga, tidak dia bisa dah. Sebab dia kan membantunya. Kalau membantu itu kan kurang seketek, bisa dibantu orang. Tapi kalau misalnya dari dasar, itu tidak bisa dibantu. Walaupun syafaat dari Nabi, seperti Nambo kecekkan tadi, tidak amuah malaikat membawa ke dalam surga, tapi tidaklah amuah membawa ke dalam neraka. Karena amal itu sawana tangguang, saketek bisa ke surga. Itu tidak bisa dibantu. Jadi itu tidak bisa bantuan Nabi, itu tidak bisa bantuan dari anak. Jadi kekurangan itu pada kurang kan tentu tidak kan Allah yang mengetahui. Kemudian non paralu yaitu kalau anak masuk pesantren, awak berusaha pula masuk pesantren. Jadi kalau anak masuk pesantren, awak masuk pesantren seperti anak tu mungkin tak bisa dah. Siapa biaya anak, siapa biaya awak. Nah, cuma anak masuk pesantren yaitu sebelum orang dewasa. Sebab orang kau sebelum dewasa tu menjawab daripada ibu bapaknya, pendidikannya yang lain. Awak masuk pesantren, yaitu pesantren orang telah dewasa. Seperti mengaji tak kau kini, kau masuk pesantren orang dewasa nama awak kau. Sebab kaji itu seperti di pesantren karena berikut taruh. Bukan kaji kita berceramah berintun saja, kemudian tidak ada sambungnya lain, bukan seperti itu. Nah, kaji kita tu di pesantren orang mengaji berdasarkan kitab. Dia mau mengaji kepada awak, rujukannya kitab jo. Sehingga mau surah balik dia awak, sayang dia nak bersuruh. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada orang berkasih nan belanja ke Tanah Abang nanti bisa aja dia nuan. InsyaAllah awak belanja ke Tanah Abang besok. Hah? InsyaAllah cari besok ke Tanah Abang. Di blok. Indra ada ke Tanah Abang? Ada. Ya. Betulan melihat juga kayaknya. Ya kalau kau saji bisa balik sini tak ya tokoh ya. Musaji di bawah mana? Musaji Arab nang gadang tu ndak deteh dah. Di bawah kan? Ya. Jadi bawah. Musaji lama. Musaji gadang tu saji orang Arab. Adi balik jalan tu. Tu berdereknya tokoh kitab bisa artinya. InsyaAllah dia. Ya. Awak kalau setanu awak bisa ke Tanah Abang, awak pemeliannya. Tapi kan kadang sakit kan tak bisa. Jadi pengajian kita dan akan kita kaji yaitu berdasarkan ilmu yang fardu ain kita pelajari. Kalau belajar anak-anak di pesantren kan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Artinya ilmu itu bisa berguna nanti untuk umum. Kalau bisa jadi guru kan bisa untuk umum nama itu. Kalau dawak fardu kifayah semata-mata hanya untuk diri dahulu. Sebagaimana berdasarkan daripada hadis Umar bin Khattab. Hadis dari Nabi tapi nama masyhurkan tu Umar bin Khattab. Dasarnya kedatangan Jibril kepada Nabi, ini katakan Umar bin Khattab. Kemudian dia bertanya lah mengaji yang pertama lah terekam tu mak, tapi yang berulang aja seketek supaya lebih tahu. Yang pertama nanya tanyakan kepada Nabi tentang Islam. Nabi menjawab Islam itu pertama syahadat, naik saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Yang kedua, salat 5 waktu. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang keempat, zakat kalau sampai 100 nisab. Dan kelima, haji ke Baitullah kalau sudah mampu untuk itu. Seluruhnya dibandingkan dengan sadaqah.
Jadi itu ilmu yang fardu ain kita pelajari tentang itu ilmu tentang Islam. Pertama mengenai syahadat. Yang kedua mengenai salat. Yang ketiga mengenai puasa. Sampai zakat kalimah haji. Kemudian Jibril menanyakan, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, Nabi serupa rukun iman dan 6. Yaitu beriman engkau dengan Allah. Beriman engkau dengan malaikatnya Allah. Beriman engkau dengan rasul-rasulnya Allah. Beriman engkau dengan kitabnya Allah. Beriman engkau dengan hari akhir. Beriman engkau dengan kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah. Jadi itu rukun iman yang 6. Jadi yang kita kaji, yang pertama, rukun Islam na 5. Dan kedua, rukun iman na 6. Itu ilmu fardu ain. Dan ketiga ditanyakan Jibril, yaitu tentang ihsan. Jadi Nabi menjawab, ihsan bahwa engkau sembah Allah sehingga engkau bisa melihat Allah dan engkau sembah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah dan engkau sembah, ingat bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang itu jatuh ilmunya yaitu mengenai ilmu tasawuf. Dalam pengajian yang lalu, pengajian kita mengenai tasawuf. Kini pengajian kita mengenai Islam. Islam, rukun Islam pertama adalah syahadat. Jadi seluk-beluk mengenai syahadat. Jadi itu diambilkan dalam kitab fikih farukunan besar. Kita mulai. Adapun syahadat itu 2 perkara. Cara dijawab, 2 macamnya syahadat tadi. 2 perkara. Pertama diikrarkan dengan lidah, kedua ditasdikkan dengan hati. Itu syahadat. Diikrarkan dengan lidah, dibaca dengan lidah. Apa yang dibaca? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nak diikrarkan dengan lidah. Dan ditasdikkan dengan hati. Aku bersaksi. Asyhadu itu maknanya itu lafaznya diikrarkan dengan lidah. Arti atau makna ditasdikkan dengan hati. Asyhadu itu bisa maknanya tahu aku, mengaku aku. Nah, jadi lebih rancak dimaknakan, ditasdikkan dengan hati yaitu tahu aku, mengaku aku. Jadi tahu mengaku. Ada orang tahu tidak mengaku. Tidak mungkin orang mengaku tanpa tahu. Jadi tahu dan mengaku. Jadi ambil mengaku saja tidak apa-apa. Mengaku aku bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Itu syahadat. Diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Adapun kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdikkan, keempat diyakinkan. Nah, barangkali termasuk awak, kecuali ustaz. Kalau ustaznya lebih di pesantren,
kan lah dikaji sadue. Nah, kalau Ustaz kami sangat juga kan mendidik awaknya kami yang awak. Untung-untung adonyo namuah. Kalau anak-anak nan diajar Ustaz go, terang ada mo di masjid Bekasi, di musajid mengaji atau di madrasah. Semalam saja madrasah. Ada tempat khusus. Ya. Di teras baru. teras baru dulu. Di teras musajid. Yang cak tu berarti nak kumuh musajid dah. Nah. Jadi lebih kurang terang ada mau ada 100 orang. Nah. Jadi kalau anak-anak sebanyak itu, tentu orang dewasa sebanyak itu loh nih, induk jaya. Itu dibawa mengaji kami. Yang pertama dibawa mengaji kami itu tentu niatnya dan tujuannya memperbesar amal ibadah kepada Allah. Kalau tidak, diajar awak di ustaz di masjid kan bisa dia tanya. Ada waktu luang tu kan ada dia. Nah, dibawa ke mai kan mempergadang ibadat tu. Apa gadang ibadat kalau ke mai? Ibadat malangkah tadi. Karena kata Nabi, man salaka tarikan ilal alimi salakallahu bihi tarikan ilal jannah. Siana melangkahkan kakinya pai menuntut ilmu, Allah akan menjalankan nanti ke dalam surga. Itu kalau jalan kita menuju surga itu, kalau tidak diansu dari kini, mustahil kah bisa? Nak mungkin bisa dah. Apa sebabnya? Yang pertama, ukuran jalan saja dari tampai berongkar di kubur masing-masing, mengkotibo di neraca timbangan, bertimbang dosa jo pahalo, di bangka titisan siratal mustaqim, di pinggir neraka, baru tiba di sinan saja perjalanan, yaitu khamsina alfi sanah, 50.000 tahun.